Orang yang hati nuraninya masih murni, itu kalau berbuat salah ada rasa takut. Tapi kalau salah gak ada takutnya, berarti hati nuraninya udah mati. Udah mokong, bebal. Contoh, nerobos lampu merah. Deg-degan, tangan dingin. Langsung lihat kaca spion, gemeteran. Ada polisi gak? Ada polisi gak? Hati nurani menuduh kita. Orang kalau punya konflik sama sesama, apalagi sama mertua, takut ketemu. Menghindar biasanya, bener gak? Ketemu di mall pura-pura gak lihat. Ya, kenapa? Karena kita punya hati nurani. Orang kalau mulai tidak berintegritas di tempat kerja, mencuri, malas misalnya. Mereka langsung takut tuh ketahuan sama bosnya. Apalagi kalau bosnya ke kantor, dia pura-pura ke toilet biar gak ketemu. Justru saya curiga tuh sama staf yang suka menjauhi saya. Tapi kalau staf yang gak punya salah, dia gak takut ketemu saya, malah nyariin saya. Tapi kalau staf yang malas gitu ya, ngumpet-ngumpet gak kerja. Wah, ini ada apa ini ya? Di Tangan Pengharapan gak ada ya, di tempat lain banyak. Orang kalau selingkuh pasti takut ketahuan pasangannya, benar gak? Karena dia pasti punya hati nurani. Tapi kalau sampai gak takut sama pasangan, selingkuh dibawa pulang ke rumah, apalagi berbuat diranjang sendiri, itu mah udah edun. Ya, hati nuraninya udah mati. Orang yang menipu orang lain, bawa kabur duit kayak yang baru-baru ini ya, banyak ya perusahaan-perusahaan investasi bodong. Kabur kan tuh, mau ditangkap sama pemerintah kabur. Hilang entah kemana, mungkin balik nama karena duitnya banyak di Swiss dan lain-lain. Gak bisa ke-track. Tapi saya percaya duit lu boleh banyak, hidup lu gak akan tenang. Karena orang punya hati nurani. Hal-hal seperti ini, dosa yang ditutupi, pelanggaran, pacaran kucing-kucingan sama orang tua gitu ya. Pasti bikin stresnya luar biasa. Waktu lagi berbuat dosa, asoy-asoy. Tapi begitu pulang, dar-der-dor. Tahu gak Anda bahwa kalau kita tuh stres, akan memicu hormon kortisol dan hormon-hormon lainnya yang mengakibatkan orang tuh salah satu gejalanya nih, gelisah, cemas, tidak tenang, gemetar, keringat dingin, telapak tangan basah, jantung berdetak lebih cepat, tekanan darah naik, sesak nafas, susah konsentrasi, depresi, panic attack. Sebenarnya gampang, selidiki aja akarnya apa, beresin. Mengeraskan hati, menolak hati nurani, menolak untuk taat, malah berusaha menutupi dosa daripada bertobat, akhirnya akan mencemarkan dan menulihkan hati nurani kita. Kita bisa lihat banyak orang yang sampai bunuh orang gak rasa salah. Itu karena constantly, secara konsisten dia mengeraskan hatinya. Apalagi kalau udah pahit tuh ya, gak mau ngampunin, tuh keras hati itu. Kemudian mulai nolak, begitu hati nurani bilang ampuni aja. Suara Roh Kudus kan dalam hati nurani kita kan, kalau kita orang percaya ada Roh Kudus. Ditolak terus, tidak mau taat. Tahu kebenaran firman, tapi tetap menolak. Pendeta khotbah dibilang pendeta salah, gitu. Firman Tuhan berkata, mulai pilih-pilih khotbah yang menyenangkan telinga. Itu orang-orang yang sudah menulihkan hati nurani. Dengar baik, hal-hal ini yang mengakibatkan hati nurani kita bukan hanya menjadi tuli, tapi kita mencemarkan hati nurani kita. Sebaliknya, kalau kita mengikuti tuntunan Roh Kudus dalam batin kita, dalam hati nurani kita, kita sungguh-sungguh mau bertobat, kita memilih untuk taat, melakukan segala satu dalam kebenaran, kebaikan. Saya yakin hidup kita akan jadi lebih tenang, percaya diri dan merasa lebih bahagia. Saya percaya gini, Yesus itu mau kita hidup bahagia. Makanya dia katakan gini, Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Anda mau gak hidup tenang? Mau. Gimana caranya? Yesus bilang pikulah kuk yang kupasang. Kalau hari ini memang Tuhan mengizinkan kita harus pikul beban yang dari Tuhan. Yuk belajar taat yuk. Jangan kerasin hati. Udah taat sama Tuhan. Orang yang lemah lembut dan rendah hati itu bicara soal orang-orang yang mau diajar. Orang-orang yang mau dibimbing dan mau berubah. Jangan udah tahu salah malah keras kepala. Hidup kita gak akan bahagia. Yang mau hidupnya tenang dan bahagia katakan amin.
Ikuti suara hati nurani, belajar taat dan bertobat. Impact Community Indonesia telah mengadakan 3 kali ibadah setiap hari Minggu. Pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ketiga ibadah disertai ibadah anak dan remaja yang dilanjutkan dengan ibadah Impact Youth setiap minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading lantai P3,